Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok keempat. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proses pengerjaan tugas pemrograman web dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Anggota kelompok kami terdiri dari Imam Hadi Mustafa, Fatina Falsidik, Akram Shidik, Agung Jaya, Tania Oktaviana, Serlisa Fitri, Muhammad Sultan, saya sendiri Teresya Christine, dan Rita Dewi Wulandari. Kita masuk pada penjelasan latar belakang kepada Karita, dipersilakan. terima kasih untuk latar belakang. Pada tugas ini, kami akan membuat aplikasi berbasis web dengan tema majalah. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, dan JS. Aplikasi majalah ini akan memiliki tiga jenis penggunaan, yaitu admin, autor atau penulis, dan pembaca. Berikut adalah proses pengerjaan yang akan kami buat. Kita memiliki 39 kelompok dengan job desk sebagai anggota sebagai berikut. Ada Imam Hadi Mustafa sebagai leader, Fatin Nova, Agung Jaya sebagai frontend bracket dan database, Naufal Sultan Khairun, Tania, Akram, Sela, Teresia, dan Rita Dewi Wulandari sebagai konten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan ke bagian our system. Berikutnya ini adalah use case dari web yang kita buat. Di sini ada admin. Admin ini dapat login ke dalam eh, sistem web. Kemudian dalam admin juga dapat mengedit data dari penulis. Kemudian ke pembaca itu tidak perlu login dan dia bisa langsung memilih majalah yang akan didownload seperti ini. Kemudian sebagai autor atau penulis, dia mewajibkan untuk login terlebih dahulu, kemudian eh, register, lalu memasukkan data majalah yang akan diterbitkan, kemudian dapat mengedit data majalah. Berikutnya akan dijelaskan mengenai alur sistem kepada rekan saya. Silahkan. Baik, untuk alur sistem, daripada alur sistem web majalah ini meliputi satu, pertama alur pembaca atau pengunjung, kedua alur admin, dan yang ketiga alur author. Next, untuk alur sistem pembaca atau pengunjung, ya, bisa lihat di sini pertama dimulai, ya, selanjutnya bisa memilih majalah yang diinginkan. Nah, setelah itu bisa juga mendownload majalah. Setelah itu selesai. Ini. Sedangkan untuk alur sistem admin, pertama dimulai, langkah selanjutnya adalah login admin. Setelah login admin, di situ ada dua pilihan, ada menu admin atau menu author. Jika memilih menu admin, nah di situ akan menampilkan data admin. Nah, selanjutnya nanti ada create, update, delete atau delete data admin. Selanjutnya nanti akan menampilkan data admin. Selanjutnya menyimpan data, setelah itu selesai. Apabila tadi memilih menu author, nanti akan menampilkan data author. Selanjutnya create, update, delete data author. Selanjutnya menampilkan data author. Setelah itu data disimpan, setelah itu selesai. Selanjutnya untuk alur sistem author, pertama dimulai, setelah itu login author, setelah itu memilih menu. Di sini ada dua pilihan menu, yaitu menu profile dan menu karya author. Untuk menu ketika memilih menu profile akan menampilkan data author dan di situ bisa update data author.
serta password email. Setelah itu menampilkan data author. Setelah itu bisa langsung menyimpan datanya. Setelah itu selesai. Apabila tadi memilih karya author, nanti akan memunculkan atau menampilkan data karya. Setelah itu memasukkan file karya majalah atau file cover abstrak majalah. Setelah itu menampilkan data author. Dan selanjutnya update data atau delete data dari majalah itu sendiri. Selanjutnya menyimpan data dan setelah itu selesai. Di sini akan dilanjutkan pada database. Dalam database yang digunakan meliputi kategori list, comment list, magazine list, system info, dan user. Lanjut. Dan berikut adalah relasi database. Bisa dilihat di sini. Astagfirullah. Bisa dilihat di sini ada table dari magazines, kemudian ada comment list, ada magazine list, user, kategori list, dan sistem info. Lanjut. Pada tabel kategori list terdapat field ID dengan tipe primary key yaitu integer, merupakan ID pada tabel kategori menggunakan auto increment. Kemudian ada field name yang bertipe text, yaitu nama dari jenis kategori majalah. Kemudian status menggunakan tipe integer untuk aktivitas menu kategori yang akan ditampilkan. Kemudian ada date created yang menggunakan tipe date time dengan keterangan record waktu pembuatan data kategori. Lanjut. Pada tabel comment list terdapat ID juga untuk sebagai primary key menggunakan auto increment, kemudian ada magazine ID dengan tipe integer sebagai relasi data dari tabel magazine list, kemudian ada comment dengan tipe data text, group dengan keterangan sebagai data kritik dan saran, kemudian name menggunakan tipe data text dengan keterangan nama yang memasukkan kritik dan saran. Kemudian user ID menggunakan tipe data integer sebagai relasi dari tabel users. Kemudian status menggunakan tiny integer berfungsi sebagai data boolean untuk memperlihatkan kritik dan saran. Dan yang terakhir ada date created menggunakan tipe data date time sebagai record waktu pembuatan. Kemudian tabel kategori list terdapat field ID sebagai primary key, lalu ada field name menggunakan tipe data text, ini udah bang. Maaf, tadi ada kesalahan. Di sini ada tabel magazine list. Yang di field pertama ada field ID menggunakan tipe data integer sebagai primary key, lalu menggunakan auto increment, lalu ada field title menggunakan tipe text sebagai judul majalah, lalu ada kategori ID menggunakan tipe data integer sebagai relasi data dari tabel kategori list, kemudian ada description sebagai text menggunakan tipe data text sebagai menjelaskan abstraksi dari majalah, lalu ada banner path menggunakan tipe data text sebagai URL upload dan menampilkan cover majalah, lalu ada PDF path menggunakan tipe data text untuk URL upload dan download file majalah PDF. Lanjut. Kemudian ada table magazine list. Terdapat field user ID menggunakan tipe data integer sebagai relasi dari table data users. Lalu ada date created menggunakan tipe data date time sebagai record waktu pembuatan data. Lalu ada field date update menggunakan tipe data date time sebagai record waktu update data.
Kemudian ada tabel sistem info dengan field ID menggunakan integer sebagai primary key dan menggunakan auto increment. Lalu ada data field menggunakan tipe data text sebagai nama bagian web yang akan diedit. Lalu ada field meta value menggunakan tipe data text sebagai upload dan menampilkan data search ke tampilan web. Lalu selanjutnya ada table users. Di field pertama ada ID menggunakan tipe data integer sebagai primary key dan auto increment. Kemudian ada first name menggunakan tipe data varchar yang digunakan sebagai nama depan pengguna. Kemudian ada middle name menggunakan tipe data text sebagai nama tengah pengguna. Kemudian ada last name menggunakan tipe data varchar sebagai nama akhir pengguna. Kemudian ada username menggunakan tipe data text sebagai data ID pengguna untuk login. Lalu ada field password menggunakan tipe data text sebagai data password pengguna untuk login. Kemudian ada field avatar menggunakan tipe data text sebagai URL upload dan menampilkan gambar pada profile. Lalu selanjutnya ada field last login menggunakan tipe data datetime sebagai record waktu terakhir mengakses aplikasi. Kemudian ada field type menggunakan tipe data tiny integer sebagai data boolean untuk menentukan jenis user login, administrator atau author. Kemudian ada status menggunakan tipe data integer sebagai data boolean menentukan aplikasi user. Kemudian ada field date edit menggunakan tipe data datetime sebagai record data waktu penambahan data. Lalu ada date updated menggunakan tipe data datetime sebagai record waktu pengubahan data. Baik, pada bagian web majalah. Next. Pada bagian web majalah berisikan halaman indeks, halaman login, halaman admin, halaman register author, dan database. Next. Pada tampilan indeks, halaman indeks berisi mengenai akses untuk membaca dalam memilih majalah dan juga mendownload majalah yang diinginkan. Sedangkan pada detail majalah, halaman detail majalah menampilkan abstraksi majalah dan tombol untuk download majalah. Sedangkan pada download majalah, halaman untuk download majalah berupa file PDF. Oke, untuk halaman login akan muncul ketika memilih menu login pada halaman indeks. Halaman login berfungsi akan mengarahkan pengguna untuk memilih akses berdasarkan ID dan password untuk mengakses halaman admin atau halaman author. Lalu ada halaman pembuatan akun. Halaman ini berfungsi sebagai pembuatan akun untuk mengakses sebagai author. Selanjutnya ada tampilan administrator. Halaman khusus yang ditampilkan ketika login sebagai admin halaman ini berfungsi untuk mengolah data author meliputi update dan delete data author penulis, dan juga dapat update data admin meliputi ID dan password admin. Lalu ada list majalah admin. Menu ini menampilkan daftar majalah yang sudah diterbitkan oleh author. Pada bagian ini, admin dapat melakukan editing dan hapus data majalah. List kategori admin. Menu list kategori pada halaman admin berfungsi menambahkan jenis kategori pada majalah yang akan diterbitkan. Lalu ada list pengguna pada halaman admin. Menu list kategori pada halaman admin berfungsi menambahkan jenis kategori pada majalah yang akan diterbitkan. Pengaturan pada halaman admin. Menu pengaturan pada halaman admin berfungsi untuk merubah informasi mengenai halaman web majalah. Juga dapat merubah logo dan cover. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tania. Selanjutnya ada tampilan author, halaman utama pada bagian author. Lalu ada halaman list majalah author. Halaman list majalah pada author menampilkan daftar majalah yang telah diterbitkan oleh author.
halaman Add New Magazine pada list majalah. Halaman Add New Magazine akan tampil jika memilih menu Add New Magazine dalam list majalah. Halaman ini berfungsi untuk menerbitkan majalah dengan cara upload file PDF, majalah, dan cover majalah, juga melengkapi judul majalah, kategori, dan deskripsi majalah. Saya kembalikan ke Mbak Teresia. Baik, selanjutnya untuk presentasi web akan dipresentasikan oleh Kak Kinaufal. Dipersilakan. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu untuk tampilan webnya sebentar. Berikut tampilan dashboard dari Unsia Majalah Magazine. Di sini terdapat beberapa buku kategori teknologi. Yang pertama ada algoritma dan pemrograman. Yang kedua ada menjadi programmer handal. Yang ketiga adalah majalah ICT. Kita lihat di dalamnya. Magazine details, algoritma dan pemrograman, deskripsinya algoritma dan pemrograman. PDF-nya masih loading ya, teman-teman. Sini kita bisa posting komentar ya. Kita coba tes simpan komentar. Ya, JavaScript-nya sudah jalan, successful submitted. Nah, berikut algoritma dan pemrograman. Ini jurnal ya. Dalam bentuk jurnal, kita cek ada dalam bentuk apa lagi. Inisial majalah. Sebentar, sinyalnya muter. Ya, ada menjadi programmer handal dan majalah ICT. Kita masuk ke halaman admin ya guys. Kita lakukan terlebih dahulu. Berikut adalah halaman admin. Username-nya admin dan sandinya admin 123. Ini background di sebelah kiri masih loading guys. Kita coba terlebih dahulu. Enter. Nah, berikut adalah halaman administrator. Selamat datang di Unsia Majalah. Di sini ada list magazine ya. Ada list magazine. Kita bisa menambahkan list magazine tersebut. Yang pertama judulnya misalkan dasar pemrograman. Kategorinya teknologi. Deskripsinya dasar pemrograman. Magazine covernya kita ambil dari ini data mining. Kita lihat pemrograman web majalah Unsia. Ini untuk covernya ya. Selanjutnya PDF-nya kita ambil dari yang sama. Kita ambil majalah Unsia, pemrograman dasar algoritma. PDF-nya kita publish. Save magazine. Ya, sudah ke posting ya guys. Untuk magazine-nya. Dasar pemrograman. Berikut masih loading. Kita bisa langsung edit. Kita lihat lagi list komentar. Tadi kan saya komentar tes sudah terada di sini. Bisa di view, bisa di delete. List kategori. Ada art, business, cooking, fashion, riders and driver, teknologi, dan wild. Ini bisa diaktif dan inaktif ya pengguna. Di sini pengguna ada Agung Jaya, Imam Hadi, Naufal. Tiga-tiganya menjadi author. Bisa diedit, kita coba diedit. Bisa jadi author ataupun administrator. Di pengaturan pengaturan majalah kita bisa mengubah nama sistem,
nama pendek, nama logo. Kita lihat logonya Universitas Berasia, covernya masih loading. Selanjutnya kita akan mencoba untuk bagaimana cara hostingnya. Kita masuk ke si panel ya. Si panelnya sudah ada. Yang pertama kita akan atur dulu database-nya. Kita lihat database manajemen. Berikut database yang sudah saya buat. Queue database, kita lihat login to phpMyAdmin. Magazines database. Kita lihat kategori listnya sudah ada belum? Sudah ada. Selanjutnya komentarnya tes sudah masuk. Magazine listnya sudah masuk nih. Ada 1, 2, 3, 4. Terus sistem info. Kita lihat sistemnya seperti apa. Sistemnya sudah masuk. Untuk di bagian sistem untuk mengatur majalahnya sudah masuk. Selanjutnya di user. Usernya pun sudah masuk. Agung, Imam, Novel, dan ini admin utamanya guys. Selanjutnya kita akan mencoba cara untuk membuat hosting seperti saya buat seperti tadi. Kita masuk ke subdomain manajemen. Nah, berikut subdomainnya. Sudah saya buat. Kita coba masuk ke file manager ya. Kita cek dulu ke file manager. Untuk ke file manager kita ke public HTML ya. Kita masuk ke domain terkait. Domainnya magazine.hrnlp.com. Kita cek public HTML. Masih loading. Ini berikut codingannya. Untuk menginisialisasi database ya, bisa kita ketik di edit. Nah, berikut. Yang kita tadi sudah membuat database-nya, RNLPco Magazine, Sandinya Novel 2002, database name-nya seperti ini. Ya, sekian. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Mbak Teresia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi laporan beserta presentasi web dari kelompok kami, yaitu web majalah Unsia, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis web. Kami mohon maaf jika ada yang kurang dalam presentasi ini, dan besar harapan agar melalui presentasi ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi kita sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.